Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan PPL. Bahasan kali ini kita adalah LCR meter. Yang pertama untuk prinsip dasar pengukuran komponen LCRC atau induktansi, nanti ini untuk L ya, kemudian kapasitansi dan resistor. Jadi di sini menggunakan prinsip pengukuran jembatan Weston. Jembatan Weston seperti terlihat di gambar 3, yaitu ada 4 resistor R1, R2, R3, R4 yang dipasang seperti rangkaian gambar 3. Nah, di sini ada galvanometer yang di titik C dan D. Kemudian titik A dan B di sini dicatu sebuah sumber tegangan. Pada saat jembatan Weston ini seimbang, maka tegangan di galvanometer ini adalah 0 volt. Karena pada titik C dan D tidak terjadi perbedaan tegangan, ya. Jadi berarti tidak ada arus yang lewat galvanometer. Nah, prinsip ini yang dipakai nanti untuk mengukur komponen L, C, dan R. Nah, kemudian bila tegangan C ke A sama dengan tegangan dari D ke A, kita lihat tegangan CA sama dengan D ke A. Dari CA sama dengan DA, atau tegangan dari CB sama dengan dari BD. Jadi di sini CB sama dengan BD, maka titik C dan D ini tidak ada perbedaan tegangan, ya. Tidak ada perbedaan, atau dapat ditulis bahwa tegangan di yang lewat mana, yang lewat R1 di sini sama dengan yang lewat di R2, atau tegangan di sini adalah I1 kali R1, tegangan di R2 adalah I2 kali R2. Nah, sehingga bisa diteruskan ke turunannya berikutnya adalah bahwa arus yang lewat I1 sama dengan I3 ini, karena kita lihat rangkaiannya adalah seri ini, ya. I1 sama dengan I3, I2 sama dengan I4. Sehingga I1 itu bisa dicari, I1 sama dengan I3 sama dengan E beserta sumber tegangan dibagi dengan R yang lewat di situ, lewat di arus ini, yaitu R3 dan R1. Kemudian I2 atau I4 sama dengan sumber tegangan dibagi R2 plus R4. R2, R4. Sehingga kalau kita susun substitusi persamaan di atas, akhirnya menghasilkan ini, bahwa I1 kali dalam kurung R1 plus R3 sama dengan I2 dalam kurung R2 plus R4. Sehingga kita lihat I2 ya dari persamaan seperti ini dan seterusnya sampai kita ketemu R2 kali R3 sama dengan R1 kali R4. Ini kondisi seimbang, ya. Jadi ini adalah kondisi seimbang jembatan Weston. Sehingga kalau misalkan ada suatu R yang akan kita ukur, misalkan R4, ya. Ini R4 sebagai Rx, maka Rx ini bisa dicari sama dengan R2 kali R3 dibagi R1 ini, ya. Itu. Jadi ini R3-nya istilahnya adalah lengan standar jembatan ini, ya, R3, kemudian Rx atau R4 ini yang akan kita cari, kemudian R1 R2 sebagai lengan-lengan pembanding. Berikutnya adalah jembatan Kelvin. Jembatan Kelvin ini
dipakai untuk mengukur tahanan Rx ini yang nilainya sangat rendah, biasanya di bawah 1 ohm. Maka rangkaian jembatan Weston dimodifikasi, ditambahkan di titik yang di bawah di sini, ditambahkan suatu konduktor MPN ya, MPN atau RJ. Nah, jadi di sini titik di bawah galvanometer ini bisa digeser ke M atau ke daerah sepanjang RJ ini ya, RJ, sehingga untuk mencari keseimbangan atau galvanometer menunjuk ke 0 volt dengan cara mengatur koneksi dari titik di sini dari sepanjang M kemudian sampai ketemu 0 stop. Nah, itu namanya keadaan seimbang, sehingga nanti bisa dilakukan pencarian berapa sih Rx-nya ini ya. Jadi Rx-nya di sini ini akhirnya nanti ketemunya adalah ini, perbandingan R1 R3 dibagi dengan R2. Nah, ini untuk kondisi tekanan variabel dari M sampai N atau ini RJ, maka sebenarnya ini hanya trik saja agar nanti kondisi seimbang itu bisa dicari ya dengan cara menggerakkan posisi posisi tuas di sini ya. Ini sebenarnya sama aja dengan jembatan sebelumnya ya. Cuma ini pengecasan biar seimbang dengan cara dipakai adanya RJ. Suatu tekanan variabel. Kemudian yang berikutnya adalah jembatan ganda Kelvin, nah, seperti ini. Jadi di sini ada tambahan resistansi A dan B ya. Kemudian galvanometer akan menunjukkan bila potensial di titik K sama dengan potensial di titik P. Titik K ini sama dengan P. Nah, ini jelas seimbang kalau tegangan di sini sama dengan tegangan sini. Nah, pengaturan tegangan di K sama dengan tegangan P itu dengan cara hampir sama dengan tadi ya, Kelvin sebelumnya. Di sini akhirnya menggunakan tegangan di KL sama dengan di LMP ini ya. Sehingga kalau kita uraikan nanti akhirnya ketemunya adalah ini hampir sama ya, jadi sama Rx sama dengan R1 ke R3 dibagi R2. Berikutnya adalah prinsip dasar pengukuran L atau induktor ya, indutasi. Masih menggunakan jembatan Weston dengan variasi di bagian bawah ini LS ditambahkan dengan RS. Kemudian di sini ada LX dan RX yang akan diukur ini. Nah, untuk suplai tegangan di sini sudah menggunakan arus bolak-balik AC ya. Nah, kemudian di sini R1 dan R2 adalah lengan-lengan pembanding R1 R2. R2 ini bisa di-adjust pakai variabel resistor. Kemudian LS, yang ini lengan standar, LS seri dengan RS, yang mana LS ini adalah induktor standar kualitas tinggi dan RS adalah tahanan variabel. Kemudian LX di sini yang akan kita ukur ya, nilainya berapa Henry. Dan ini RX ada tahanan dalam di induktor ini ya. Kemudian menurut rumus perhitungan
bahwa kondisi seimbang ini kita pertama lihat dulu untuk impedansinya ya. R1 di sini adalah jelas Z1 adalah R1, Z2 adalah R2. Kemudian Z3 ini adalah RS ditambah dengan komponennya RS tambah J omega LS. Dan Z4 adalah LX ditambah RX ditambah J omega LX. J di sini adalah bilangan imajiner ya, akar sama dengan akar min 1, dan omega di sini adalah 2PF. 2 kali P kali F, F ini frekuensi. Nah, kalau kondisi seimbang, maka Z1 kali Z4 sama dengan Z2 kali Z3. Ya. Z1 kali Z4 sama dengan Z2 kali Z3. Kondisi seimbang, sehingga kalau kondisi seimbang maka ini di sini menggunakan bilangan imajiner ada J ya, yaitu bisa dibandingkan, ini kita jadikan satu ya, ini komponen real, ini komponen kompleks imajiner, ini real, ini imajiner. Nah, kemudian bilangan kompleks ini bisa dibandingkan sama kalau adalah bagian real sama dengan bagian real di sini, dan bagian imajiner di sini sama dengan bagian imajiner di sini, sehingga nilai R1 ini kali Rx sama dengan R2 kali Rs, sehingga Rx-nya langsung bisa ketemu ya, R2 dibagi R1 kali Rs. Kalau sekarang bagian khayalnya di sini, khayalnya adalah bagian ini R1 J omega Lx sama dengan R2 J omega Ls. Nah, akhirnya ini bisa ketemu nilai indutansi Lx-nya bisa dicari sama dengan R2 dibagi R1 kali Ls. Ya. Kemudian jembatan Maxwell. Jembatan Maxwell ini untuk mengukur indutansi yang belum diketahui dengan membandingkan terhadap kapasitas. Jadi Lx ini nilai indutansinya belum diketahui, bisa dicari dengan cara membandingkan dengan kapasitansi yang sudah diketahui. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah ini sama jembatan Weston ya. Kemudian di sini menggunakan sumber AC. Ini detektor atau galvanometer. Kemudian apabila lengan-lengan dari jembatan Maxwell diarahkan dalam bentuk kompleks sebagai berikut. Nah, di sini R1 paralel dengan C1. R1 paralel dengan C1, sehingga impedansinya adalah seper R1 ditambah J omega C1. Dan Z3-nya masih sama dengan Rs, Z2-nya sama dengan R2. Sehingga kita cari ya untuk yang Z4 ini seri ya Lx dan Rx, yaitu Rx plus J omega Lx. Nah, ini kondisi seimbang sama, nanti kita Z1 dengan Z4 kalikan ya ini, kemudian sama dengan Z2 kali dengan Z3. Nah, ini ya, seimbang Z1 kali Z2 sama dengan Z2 kali Z3. Sehingga akhirnya Z4 ini bisa dicari, Z4 itu yang di sini ya. Bisa dicari Z2 kali Z3 dibagi Z1. Nah, sehingga tadi kita tinggal masukkan Z4-nya sama dengan ini. Kemudian ini Z1 Z2 kali Z3. Nah, kemudian dibagi dengan Z1. Atau kalau kita uraikan berikutnya,
Akhirnya bagian Rx bisa dicari dengan nilai R2 kali R3 dibagi R1 dan bagian imajinernya J omega Lx sama dengan R2 kali R3 J omega C1 atau Lx-nya adalah, jadi di sini Lx-nya bisa dicari nilainya adalah sebesar R2 R3 kali C1. Di sini R2 R3 C1. Ini yang R2 R3 atau RS ini bisa dicas ya, bisa dicas untuk mencapai kondisi seimbang. Yang berikutnya ini contoh. Ini sumber tegangannya AC 20 volt, frekuensinya 50 Hz. Kemudian lengan AB di sini adalah murni kapasitor ini ya, kapasitor. Nilainya 0,25 mikrofarad. Kemudian BD di sini resistor murni 400 ohm. Kemudian AC di sini terdiri dari kapasitor paralel dengan R, yaitu kapasitornya 120 mikrofarad paralel dengan 120 ohm. Maka pertanyaannya di sini disuruh mencari nilai resistansi dan indutansi atau kapasitansi dari lengan CD. Ya, pertimbangan sebagai rangkaian seri. Nah, di sini misalkan adalah R dan C seri atau R dan L seri. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, kita cari kondisi seimbang dulu. Kondisi seimbang kan Z1 kali Z4 sama dengan Z3 kali Z2. Ya. Nah, sekarang kita cari masing-masing impedansi lengan. Lengan pertama AB. AB di sini adalah Z1. Z1 tadi ini terdiri dari kapasitor. Nah, berarti nilai indutansinya adalah 1/2pi Fc. 1/2pi kali F-nya 500 kali C-nya 0,25 mikro ya. Mikrofarad. Sehingga ini kali 10⁻⁶. Ketemunya adalah 1273 ohm. Kemudian yang Z3 di sini murni resistor, berarti Z3 nilainya adalah 400 ohm. 400 ohm ya. Ya. Untuk yang di Z1 ini, Z1 tadi ini sudah ketemunya, Z1-nya 1273 ohm. Kalau ditulis dalam bentuk ini, di dalam bentuk apa, bilangan kompleks, dalam bentuk polar nanti nilainya adalah, di sini kan murni kapasitor ya, berarti ini nilainya adalah 1273 dengan sudut minus 90 derajat. Karena kapasitor itu fasenya 90 tapi ke bawah ya, minus. Kemudian sudah ini Z3 ketemu, Z1 ketemu. Kemudian nah, sekarang yang Z2 AC ini ya, yang di AC di sini terdiri dari kapasitor dan paralel dengan resistor ya. AC ini berarti Z2-nya nilainya adalah sebesar R2 dibagi 1 plus 2pi Fc kali R2. Sehingga di sini R-nya 120 dibagi dengan 1 plus C dalam kurung 2pi F 500 kali C 0,15 mikrofarad, jadi 0,15 kali 120. Jadi ketemunya dalam bentuk polar adalah 119,8 dengan sudut minus 3,2 derajat. Nah, kondisi seimbang Z1 kali Z4 sama dengan Z2 kali Z3. Sehingga kita mencari Z4-nya, ketemunya adalah ini, Z2 kali Z3 dibagi dengan Z1. Kita tinggal masukkan nilai yang sudah ada, ini Z2 kali Z3 kemudian dibagi Z1. Nah, ketemunya adalah ini,
37,65 dengan sudut 86,8 derajat. Nah, di sini kemudian di sini nilai, nah ini sudutnya adalah hasilnya adalah sudut positif ya. Berarti ini mengindikasikan bahwa Z4 ini terdiri dari antara L sehari dengan L ya. Untuk R-nya bisa dicari, nilainya adalah 37,65 kali cos ini ya. Jadi ini yang bagian realnya. Cos 86,8 derajat ketemunya 2,1 ohm. Kemudian bagian induktornya yaitu kali sin ya, 37,65 kali sin 68,8 derajat atau 37,59. Nah ini, sehingga L4-nya itu bisa dicari. Ini nilainya adalah L kan 2pi FL, ingat ya. Jadi L itu nilainya 2pi F. Oh ini sorry, ini XL ya, XL 2pi FL. Nah, sehingga nilai L-nya bisa dicari XL per 2pi berarti kali FL. Nah, kita masukkan di sini, ini XL-nya, kemudian ini 2pi ya, kemudian frekuensinya 500. Oh ini enggak, ini yang dicarikan tadi L-nya ya, berarti ini L sama dengan SL 2pf ya. Ini sorry nggak ditulis. Berarti ketemunya di sini sudah dimasukkan, nilainya adalah 11,97 mikrohenry. Jadi yang nanti di Z4 ini terdiri dari R kemudian L ya. Ini R kemudian ini L. Ini nilainya adalah 2,1 ohm. Kalau yang ini 11,97 milihenry. Jadi ini posisinya adalah Z4. Nah, ini yang ditanyakan. Ini Z4 ini ya. Kemudian berikutnya kita bahas tentang pengukuran kapasitansi ya. Masih menggunakan prinsip jembatan Wheatstone, kunci seimbang. Di sini langan R1, R2, RS, RX ya di sini. Kalau kondisinya ini bagian di sini ada C seri dengan R dan C dan seri R, maka ini Z3, Z4, Z3 itu adalah nanti ini RS. Nah, karena C berarti ini min C per 2pi FC ini ya. FCS. Kemudian di sini yang impedansi 4 RX min J per 2pi FC CX. Nah, kondisi imbang ini, maka nanti berikutnya bisa dicari, diturunkan dan seterusnya. Nah, ketemunya adalah ini. CX-nya adalah R1 sebagai R2 kali CS. CS-nya adalah C standar ini ya, C standar. Di sini ada RS dan CS-nya. Ini CS. Ini RS. Nah, ini kalau mau dicari contohnya, buktikan bahwa tegangan di sini adalah 0 volt. Kemudian ini jika frekuensinya 1000 Hz,
asumsinya sistem ini seimbang, maka carilah ZX itu di sini. Nah, sininya coba dicari berapa ohm, dan kombinasinya nanti antara LC atau LL, coba dicari nanti sebagai latihan. Demikian saya kira pembahasan masalah LCR meter. Kita sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.